10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, ya ketemu lagi dan kali ini bersyukur banget kalau kita itu boleh sekali lagi mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan dan kita sudah masuk di pertengahan menjelang akhir bulan Januari. Guys, begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagi teman-teman yang anggota Fidelis, gua ajak kita semua untuk kembali lagi join di Fidelis yang akan mulai setiap hari Minggu. Jam 8.45 sampai jam 9.45. Teman-teman, come and join with us. Let's praise our God ya. Mari kita terus memuji Tuhan kita karena Tuhan kita memang layak untuk dipuji dan disembah. Yuk teman-teman, bahkan yang mungkin dulu belum pernah sempat daftar Fidelis, very welcome. Kalau kamu benar-benar mau memuji Tuhan, hati kamu bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, yuk join bersama dengan kita dan kita melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah bisa kita bayangkan kenapa ya dia mau menemani saya, siapa saya, tapi dia mau berjalan bersama dengan saya. Oke guys, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita masuk di waktu yang teduh, kita masuk di dalam satu waktu di mana kita kembali diajak untuk melihat, merenungkan, dan kembali merefleksikan hidup kita di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiam di hadapan Tuhan. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya.
puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk kembali merasakan hadirat Tuhan di Be With You minggu ini. Never ending blessing. Kalau ngomongin soal berkat, aku rasa banyak banget ya berkat dari Tuhan buat kita. Contohnya waktu kita bangun pagi masih diberi nafas, kita bisa makan dan gak kelaparan, itu juga berkat loh yang harus disyukuri. Dan pernah gak sih kalian waktu lagi ngalamin kesusahan, tiba-tiba ada aja bantuan atau berkat? Aku inget banget waktu kelas 6 SD ada satu hari di mana aku gak bisa bangun dari tempat duduk dan otomatis gak bisa jalan. Akhirnya aku cek ke dokter dan ternyata aku skoliosis yang ngebuat aku harus terapi. Tapi bersyukurnya sekarang aku udah gak ngerasain sakit sampai gak bisa jalan. Di situ aku bersyukur sama Tuhan, walaupun aku nakal jarang terapi, tapi tulangku membaik tanpa harus dibantu braces ataupun operasi. It's such a blessing for me dan aku yakin kalian pasti juga punya pengalaman yang membuat kalian amazed sama kebaikan Tuhan. Dan di 2 Korintus pasal 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup memberkati kita agar berkecukupan, bahkan Tuhan sanggup memberkati berlebih-lebih. Never ending blessing, karena Tuhan sayang kita umatnya. Mari kita tunjukkan respon hati kita dengan menyanyikan lagu The Goodness of God. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Mari kita katakan, thank you Jesus. Thank you, Jesus.
Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau hidup kami terus mengalami kebaikan dan berkat-berkat-Mu. Ajar kami untuk melihat bahwa setiap detik kehidupan kami adalah anugerah-Mu. Setiap detik kehidupan kami di dalam dunia ini, semuanya Engkau berikan kepada kami sebagai anugerah dan berkat yang tidak pernah bisa kami bayar dan gantikan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Guys, percaya enggak kalau kita itu sering atau orang Kristen itu sebenarnya adalah orang yang paling kaya di dalam dunia ini. Secara khusus kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita itu adalah orang yang paling kaya di dalam dunia ini. Kenapa? Gue bacain satu ayat ya. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ketika kita berbicara tentang berkat Tuhan, maka mungkin langsung terlintas di otak kita atau mungkin kalau kita mau scrolling Instagram kita, maka kita akan menemukan banyak sekali orang yang berkata thanks God for this holiday. Thanks God karena mungkin dia memiliki sesuatu yang sudah lama ia impikan dan ia damba-dambakan. Atau juga mungkin dia berkata thanks God karena semua keluarganya sehat-sehat. Teman-teman, memang itu adalah berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, benarkah berkat Tuhan itu hanya sebatas dengan kepemilikan materi? Benarkah berkat Tuhan itu hanya sebatas dengan liburan yang kita jalani? Atau benarkah berkat Tuhan itu hanya sebatas dengan yang namanya ujian yang lancar, nilai yang bagus, tugas yang selesai, dan prestasi-prestasi lain yang ada di dalam kehidupan kita? Teman-teman, mari kita lihat bahwa sebenarnya kehidupan kita atau di sepanjang kehidupan kita, kita itu adalah pribadi yang selalu diberkati. Makanya tema renungan gua hari ini adalah never ending blessing gitu ya. Kita tidak pernah yang namanya kehabisan berkat Tuhan. Kenapa? Pemazmur aja bilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu gitu ya. Kalau kita refleksikan hidup kita, maka di dalam segala pergumulan hidup kita, di dalam segala keadaan kita, kita ini adalah orang-orang yang paling diberkati. Makanya tadi gue buka dengan statement bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang paling kaya. Why? Teman-teman bayangin ya, tadi kita baca sama-sama dikatakan dunia, baik dunia, hidup maupun mati, waktu, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Bayangin teman-teman, kematian yang dianggap sebagai kutukan pun gitu ya, kalau mau dibilang kematian yang dianggap sebagai sesuatu yang kita hindari, itu dikatakan itu adalah yang kita punya. Apa artinya? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan kematian, maka kematian itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian itu pun menjadi sebuah pintu untuk kita bersama dengan Tuhan. It means teman-teman, semua kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, asal ada Tuhan, maka disitulah kita melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang paling diberkati. Ketika kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan kita yang adalah Allah Immanuel, maka di saat itulah kita tahu bahwa kita adalah anak-anak yang paling kaya. Kan dibilang apa? Bapak gue yang ciptain dunia ini gitu ya. Dan semua yang kita punya atau gitu ya, kalau mau dibilang semua yang kita miliki bukankah sebenarnya itu dasarnya dari Tuhan. So teman-teman jangan pernah lupa ketika kita mungkin mengalami pergumulan, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita atau Tuhan tidak memberkati hidup kita. Ketika kita mungkin sedang mengalami kesulitan, jangan anggap itu sebagai sebuah kutukan teman-teman. Apalagi kalau bilang teman-teman sampai bilang atau jatuh ke dalam pencobaan untuk marah sama Tuhan gitu ya. Teman-teman, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita,
Mari kita ingat Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Di dalam kehidupan, di dalam firman Tuhan, Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan kita kalaupun kita mengalami pencobaan-pencobaan, Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Sekalipun nampaknya pintu tertutup, tapi Tuhan bisa membuka pintu bagi kita. Yang penting adalah kita bisa atau mau bergantung penuh kepada Tuhan. Teman-teman, tapi justru ada satu hal yang harus menjadi warning bagi kehidupan kita. Ketika Tuhan memberkati kita dengan berlimpahnya. Ketika Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Ketika Tuhan memberkati sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kelancaran gitu ya. Nilai bagus gitu ya. Terus mungkin pacar cantik apa ganteng gitu ya. Wah kayaknya kita hidup nyantai banget gitu ya. Aman banget. Wah kayaknya jalan di depan kita mulus kayak jalan tol gitu ya teman-teman. Ada hal-hal yang harus kita hindari atau ada sikap-sikap yang harus kita juga aware di dalam hidup kita. Yang pertama teman-teman ada 2 K. Yang pertama, jangan terima berkat Tuhan hanya karena merasa diri kita itu layak. Jadi K yang pertama adalah kelayakan diri. Hati-hati dengan sikap kelayakan diri. Artinya apa teman-teman? Kita menerima berkat Tuhan seolah-olah memang kita layak untuk menerima berkat Tuhan itu. Kita menerima berkat Tuhan dengan sebuah sifat atau dengan sebuah sikap. Ya namanya juga saya udah kerja, banting tulang, kerja mati-matian, belajar sampai jungkir balik, udah gitu sikap kayang dan sebagainya. Ya bener dong Tuhan layak memberikan saya nilai yang bagus dan kelancaran di dalam segala usaha saya. Teman-teman jangan lupa, sikap seorang anak Tuhan yang sudah pernah mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan, seharusnya melihat bahwa ketika hidupmu lancar, ketika hidupmu baik, ketika engkau punya begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupanmu, maka ingatlah, it's only by His grace. Saya gak layak, tapi Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kepada saya. Bayangin, kalau waktu saya usaha jungkir balik itu, saya tidak punya kesehatan, tapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memberikan saya kesehatan. Tuhan memberikan kejernihan di dalam berpikir. It's only by His grace. Teman-teman mari terima berkat Tuhan dengan menyadari bahwa it's only by His grace. Bukan karena kelayakan kita. Bukan karena kepercayaan diri kita yang terlalu berlebihan tentang diri kita sendiri. Tetapi it's only by His grace. Teman-teman yang kedua yang teman-teman harus hindari ketika engkau menerima berkat Tuhan adalah kepuasan diri. Teman-teman sering kali sikap kita gitu ya. Sikap kita yang ngomong gini, ya baru juga nyobain. Gak apa-apa dong gue terima berkat Tuhan, kemudian aku memuaskan diriku terus menerus sampai aku tidak punya lagi berkat Tuhan itu aku nikmati terus menerus sehingga aku tidak perlu lagi berbagi dengan orang lain. Teman-teman hati-hati. Ketika kita punya sikap hanya untuk memuaskan diri kita ya, kepuasan diri yang dalam arti adalah negatif kepuasan diri untuk memuaskan diri kita terus menerus, kemudian kita ngerasa, ya ini memang waktunya aku menikmati semua berkat Tuhan. Ya benar, tapi panggilan anak Tuhan kan bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan. Panggilan kita kan adalah diberkati untuk menjadi berkat. Ketika kita sebagai anak Tuhan yang pernah mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Kalau saya boleh terima berkat Tuhan, maka berkat Tuhan ini harusnya bisa saya salurkan kepada sesama kita. Harusnya saya bisa menjadi orang yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Ketika engkau punya atau diberikan kemampuan akademik yang bagus, teman-teman jangan pakai itu hanya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Tetapi mari teman-teman berbagi dengan teman-teman lain. Ajarin teman-teman lain. Teman-teman gue tahu itu sulit gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sekolah di sekolah yang sangat mementingkan yang namanya menjadi peringkat pertama, menjadi menjadi punya prestasi yang banyak gitu ya. Wah itu sesuatu yang mengagumkan. Tapi teman-teman di hadapan Tuhan, mari kita dipanggil, disadarkan bahwa kita bukan hanya untuk berprestasi, tetapi untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Teman-teman mungkin ada teman-teman yang punya berkat materi yang berlebihan. Teman-teman jangan lupa di sekitar kita ada orang-orang yang masih membutuhkan.
tangan kita untuk menyalurkan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan pakai itu hanya untuk memuaskan diri kita, hanya memuaskan ego kita. Sehingga kita ngerasa itu kurang terus gitu ya. Bukannya bersyukur tapi ngerasa, oh kok kurangnya Tuhan, yang lain masih bisa menikmati, kok kurangnya. Teman-teman, mari kita self aware gitu ya. Mari kita menyadarkan diri kita sendiri. Sebenarnya aku ini tak layak. Tapi Tuhan memberi aku berkat. Dan itu artinya saya hidup hanya karena anugerah Tuhan. Yang kedua, kalau saya punya berkat yang berlebih, mari hidup. Bukan hanya untuk memuaskan diri, tetapi menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan teman-teman, hal yang selalu saya ingatkan kepada kita semua. Teman-teman jangan lupa, ketika hidupmu susah, berkat terindah, berkat terajaib adalah ketika kita bisa menjalani kesusahan dan kesulitan hidup itu bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Never ending blessing. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu memberkati engkau dan saya. Yuk teman-teman, refleksikan di hadapan Tuhan secara pribadi. Ambil waktu tenang. Kembali ingatkan diri kita. Kita ini orang yang paling kaya. Anak Tuhan itu adalah anak yang paling kaya di dalam dunia ini. Karena kita punya Tuhan yang menyertai hidup kita. Pertanyaannya, apa sih yang seringkali membuat diri kita merasa Tuhan itu gak baik dan Tuhan itu tidak memberkati saya? Sekali lagi, yuk refleksikan di hadapan Tuhan yang sebenarnya baik dan selalu memberkati kita. Apa sih hal yang seringkali membuat saya merasa Tuhan itu gak baik dan tidak memberkati hidup saya? Teman-teman, kalau engkau mungkin punya pergumulan itu, bawa itu sama Tuhan. Dan minta Tuhan bukakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mari kita kembali ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yang rela memberikan nyawanya untuk engkau dan saya. Sehingga kita boleh punya kekekalan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Yuk teman-teman, refleksikan pertanyaan tadi di hadapan Tuhan. Mari kita ambil sikap tenang di hadapannya. Tuhan, kami saat ini mau berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mempunyai hidup kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati hidup kami dengan berbagai kelimpahan. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu melihat bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.